Shalom adik-adik. Yeay. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah baca Alkitab. Dan hari ini tema kita adalah Aku mau percaya kuasa Allah. Dahsyat sekali. Tadi diceritakan bahwa rasul-rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat. Dan banyak sekali yang disembuhkan. Adik-adik mau disembuhkan? Adik-adik mau percaya kuasa Allah? Jadi waktu itu para rasul mengajar di Serambi Salomo nih, seperti ini. Di Serambi Salomo. Dan mereka bersekutu dalam persekutuan yang erat. Erat itu artinya menyatu. Dan ini kuat sekali, hebat sekali. Dan waktu itu orang makin banyak yang percaya pada Injil Yesus Kristus. Jadi banyak sekali orang yang mau kenal Kristus. Adik-adik udah kenal Kristus kan? Adik-adik sudah percaya Kristus kan? Bagus, ya. Sekarang ketika adik-adik sudah percaya Kristus, adik-adik tidak hanya diselamatkan, adik-adik tidak hanya masuk surga, tapi Tuhan mau mengadakan mukjizat untuk adik-adik. Apa mukjizatnya? Orang sakit disembuhkan. Apalagi orang yang kerasukan disembuhkan juga, dipulihkan oleh Tuhan. Ya, waktu itu juga banyak sekali orang berbondong-bondong, banyak berkerumun datang kepada para rasul, kepada Petrus. Pak Petrus, hei, kenapa? Kira-kira begitu ya. Dan mereka membawa orang-orang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, dan satu persatu disembuhkan. Bahkan dengan bayangan Petrus. Cuman bayangannya doang. Nggak ditumpang tangan, nggak dipeluk, tapi cuman dengan bayangan Petrus, Roh Kudus bekerja. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang kerasukan setan dipulihkan. Mantap, dahsyat, hebat sekali. Siapa yang melakukannya? Apakah Petrus? Bukan. Apakah Yohanes? Bukan. Apakah manusia? Bukan juga ternyata. Yang melakukan itu adalah Roh Kudus, Yesus Kristus. Dia hebat, mantap, dahsyat sekali. Ya, itu mukjizat. Itu adalah tanda bahwa Yesus belum berhenti bekerja. Katakan, Yesus belum berhenti bekerja. Ya, Roh Kudus pun sampai sekarang 2020 12 Juli masih bekerja. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, adik-adik. Sudah dicurahkan. Buat siapa? Buat Bang Aldi. Buat siapa? Anak Eden 1, 2, 3, 4, 5, 6, para remaja. Semua dicurahkan. Kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sebab Allah tinggal di dalam hati kita. Dahsyat sekali, hebat sekali. Ya. Abang pernah berdoa buat adik abang, namanya Catherine nih. Ya. Waktu itu Catherine ini pernah ada benjolan di sini, di pipinya. Dan itu namanya kista. Nama sakitnya adalah kista. Dia harus dioperasi, ininya diangkat benjolannya. Di namanya Rumah Sakit Salamun. Dioperasi itu oleh dokter, dibedah. Sakit. Tapi nanti akan dibius supaya tidak sadar.
Tapi meski begitu abang berdoa sama Tuhan Yesus. Mama abang juga berdoa, bapak berdoa, semuanya berdoa. Orang yang di gereja, Pak Pendeta juga berdoa buat Catherine. Dan setelah mau dioperasi, sudah daftar di rumah sakit, ternyata adik abang tidak usah dioperasi. Kenapa? Karena Tuhan sembuhkan. Di sini ada benjolan asalnya yang harus diangkat, harus dioperasi di rumah sakit, sama Tuhan Yesus diangkat. Oleh kuasa yang ajaib disembuhkan. Dahsyat sekali. Adik abang tidak perlu operasi, tidak perlu keluar duit. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menyembuhkan Catherine. Dan kuasa itu pun bisa terjadi sampai sekarang dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik, kalau mamanya sakit, papanya sakit, doakan. Jangan ragu, Tuhan pasti bekerja. Boleh ajak abang juga, Bang Aldi, tolong dong doakan. Mamaku lagi sakit, adekku lagi sakit, kakakku lagi sakit, atau opungku, atau siapapun, doakan. Kuasa Allah sanggup bekerja dan menyembuhkan yang sedang sakit. Orang yang lagi kerasukan setan pun bisa Tuhan sembuhkan, bisa Tuhan pulihkan dengan kuasa doa. Adik-adik yakin? Adik-adik percaya? Katakan, aku yakin, aku percaya. Amin. Ya, abang punya 5 jari nih. Setiap hari apa aja yang abang doakan, ibu jari, tandanya abang berdoa buat keluarga. Telunjuk, yang suka nunjuk-nunjuk, kasih perintah, kasih arahan, abang doakan pendeta, hamba Tuhan, misionaris. Ini yang paling tinggi, abang doakan pemerintah. Ya, Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur. Lalu ini jari yang paling lemah, abang doakan siapa? Orang sakit, orang yang sedang berbeban berat, orang yang lagi bermasalah, abang doakan mereka setiap hari. Dan ini yang paling kecil, abang doakan diri sendiri. Ya, belakangan aja doain diri sendiri. Kita harus mengutamakan yang lain, dan kita doakan diri sendiri di paling akhir. Kita doakan diri sendiri. Jadi abang minta adik-adik berdoa untuk keluarga aja, ya, sama orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang sedang dalam masalah. Doakan yang mau ujian, doakan. Orang yang lagi pusing kepalanya, doakan. Jadi doakan 2 hal ya. Mama, papa, adik, kakak, doakan keluarga. Doakan juga apa? Orang yang sedang sakit, teman-teman adik misalnya lagi sakit, doain, ya. Atau ada guru sekolah minggu yang lagi sakit, doain. Siap ya? Wah. Kuasa Tuhan pun bekerja bagi para rasul. Waktu itu ada yang iri hati dengan para rasul dan mereka dijebloskan ke dalam penjara. Tapi apa yang terjadi di penjara? Mereka ditolong oleh malaikat Tuhan. Sehingga apa adik-adik? Mereka kan terpenjara nih, terperangkap. Itu mah abang ya. Mereka rasul tuh enggak kayak gitu. Mereka diam di penjara. Seketika malaikat Tuhan datang tuh. Datang untuk apa? Menolong mereka untuk keluar dari penjara. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya mereka mengajar di bait Allah. Orang-orang pada kebingungan nih, loh, ini kan di penjara ini, kok sekarang ada di bait Allah? Orang-orang kebingungan. Kenapa? Apa yang terjadi? Kuasa Allah dinyatakan. Katakan adik-adik, kuasa Allah dinyatakan. Ya, adik-adik juga harus alami kuasa Allah yang luar biasa, yang mantap, yang luar biasa. Abang juga suka alami kuasa Allah setiap hari, ya. Jadi adik-adik kalau mau terima kuasa Allah, mau mengalami kuasa Allah, adik-adik perlu rajin berdoa.
1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan, tetaplah berdoa. Itu adalah kunci untuk mengalami kuasa Allah. Ya, adik-adik kan sekarang masih sekolah nih semuanya. Ayo berdoa setiap hari. Ayo berdoa. Sebelum mulai belajar, berdoa dulu. Setelah selesai belajar, mengucap syukur, berdoa lagi. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bantu. Waktu itu abang SMK namanya ya. Setelah SMP abang masuk SMK. Abang pun selalu berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan bantu. Abang ranking 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK sampai lulus. Bukan karena abang hebat, tapi Roh Kudus mengajari abang, menuntun abang, menolong abang, sehingga abang diberikan kepintaran, kecerdasan, kerajinan, dan hikmat Tuhan ada diberikan. Adik-adik mau berprestasi, memuliakan Tuhan? Mau ya? Ranking 1 dan berprestasi. Bukan karena adik-adik pintar, oleh karena berusaha sendiri, enggak. Tapi karena Tuhan menolong adik-adik. Adik-adik jadi anak-anak yang rajin belajar, yang berprestasi dan memuliakan Tuhan. Nanti ketika ditanya, kamu kok bisa pinter sih? Karena Tuhan Yesus. Kok kamu bisa cerdas sih? Karena Roh Kudus. Ya, andalkan kuasa Tuhan ya. Setiap hari alami. Oke? Jadi hari ini kita belajar untuk mengalami kuasa Allah yang hebat. Caranya apa? Berdoa. Tadi di awal abang udah sampaikan, berdoa buat siapa? Buat keluarga. Berdoa buat siapa lagi? Orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang berbeban berat. Berdoa untuk apa lagi? Untuk adik-adik ketika mau belajar, ketika mau bepergian, ketika mau beraktivitas, awali dengan doa. Siap ya? Oke? Siap, kita akan alami kuasa Allah yang Oke, kita satukan hati ya. Kita berdoa, ikuti kata-kata abang ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang aku dengarkan. Aku mau mengalami kuasa Allah. Aku mau bersukacita karena kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati aku supaya aku rajin berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Dadah, God bless you.